Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Wulan Purnama dan selamat datang di video pembelajaran saya. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah lengkap untuk menyiapkan siaran langsung menggunakan OBS Studio. OBS atau Open Broadcaster Software adalah salah satu aplikasi gratis dan populer yang digunakan untuk streaming ke berbagai platform seperti YouTube dan Facebook Live. Yuk kita mulai dari tahap yang paling awal. Setelah kita membuka aplikasi OBS Studio, tampilannya akan terlihat seperti ini ya teman-teman. Uh, di sini terdapat berbagai bagian utama, ada scene, di sebelah kiri bawah tempat kita mengatur tampilan siaran, ada source di sini. Source ini yaitu sumber-sumber gambar, video atau kamera. Di sini juga di sebelahnya ada audio mixer untuk mengatur suara mikrofon dan audio lain. Dan di sebelah paling kanan ini ada kontrol, di mana ini tempat kita memulai atau menghentikan streaming. Semua elemen ini ya teman-teman, ini bekerjasama untuk menghasilkan siaran langsung yang menarik dan profesional. Langkah pertama adalah menambahkan sumber video. Klik tanda tambah di bagian source, lalu pilih video capture device, lalu beri nama di sini kamera utama. Ini terserah teman-teman ya. Kamera utama lalu klik OK. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita menggunakan kamera yang dari laptop saja. Tetapi juga teman-teman bisa menggunakan kamera eksternal. Setelah itu klik OK. Dan sekarang video dari kamera kita sudah muncul di layar OBS. Kita juga bisa mengatur ukuran tampilannya seperti ini, menyeret pojok kanan atau menyeret pojok kanan. Pastikan posisinya itu tidak menutup elemen-elemen lain ya teman-teman. Tapi saya di sini tidak usah menggunakan kamera karena saya di sini hanya akan menjelaskan langkah-langkahnya ya. Jadi kameranya saya hapus saja. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman ingin menggunakan kamera, jika teman-teman menginginkan wajahnya tampil di kamera OBS itu sendiri. Selanjutnya kita pergi ke audio. Langkah kedua kita tambahkan sumber suara atau mikrofon. Klik tanda tambah pada source di sini. Lalu pilih audio input capture di sini kedua paling atas. Setelah itu kita beri nama di sini contoh mic laptop. Mic laptop lalu klik OK. Setelah itu kita pilih di sini. Karena saya di sini menggunakan Anchor, jadi saya pilih ini. Lalu klik OK. Sekarang kita bisa melihat pada audio mixer yang ini. Ada indikator suara yang bergerak setiap kali saya berbicara, artinya suara sudah masuk dengan baik ya teman-teman. Ini yang tadi saya tulis, mic laptop. Selanjutnya, supaya
di tampilan siaran lebih menarik, kita bisa menambahkan teks dan logo. Kita klik tanda tambah di kolom source, lalu pilih teks GDI Flash. Lalu di sini kita beri judul apa ya? Talk show bersama Wulan. Talk show bersama Wulan. Setelah itu kita klik OK. Di sini kita tulis kembali apa yang dia tulis tadi. Talk show bersama Wulan. Lalu di sini ada ukuran fontnya. Kalau ingin diperkecil, saya gunakan yang 7. Terus klik OK. Sesuai kebutuhan ya teman-teman. Kalau saya di sini memilih size-nya itu nomor 7. Lalu klik OK. Yang ini cara namanya talk show bersama Wulan di sini. Ini ya teman-teman, bisa dilihat. Terus selanjutnya tambahkan logo atau gambar. Klik tanda tambah di bagian search. Lalu pilih image. Klik OK dulu. Lalu kita klik browse yang ini. Terus kita cari file yang akan kita masukkan. Di sini dia sudah punya logonya. Lalu klik OK ya teman-teman ini. Kita bisa taruh di pojok kanan di sini. Seperti ini. Dengan begitu siaran kita terlihat lebih profesional ya teman-teman. OBS juga itu memungkinkan kita membuat beberapa scene, misalnya opening, main show, dan closing. Kita bisa klik tanda tambah di bagian scene. Yang ini ya teman-teman, yang ini. Lalu kita di sini menuliskan scene 2, sudah tertulis. Scene 2, lalu kita bisa klik OK. Nah, ini memungkinkan kita misalnya di scene pertama ini kita berisi teks pembuka dan musik intro, sedangkan di scene kedua ini berisi tampilan kamera utama. Itu bisa saja terjadi teman-teman, tapi saya tidak menggunakannya karena saya hanya memberikan langkah-langkahnya saja. Selanjutnya, sekarang kita masuk ke tahap paling penting, yaitu pengaturan streaming. Kita bisa klik tombol setting di kanan bawah yang ini, di kontrol di kanan paling bawah. Terus kita klik stream ya. Aduh, sorry ya teman-teman. Kita bisa klik stream di sini. Terus kita pilih YouTube. Terus kalau kita ingin, di sini ada pilihannya banyak ya teman-teman. Kita bisa live di YouTube, Facebook Live, atau Twitch yang ini. Tapi saya di sini menggunakan YouTube. Terus misalnya karena saya pilih YouTube di sini, maka kita membuka YouTube Studio ini, lalu kita klik tambah ini di bagian sini, lalu kita di sini pilih yang live streaming.
Ini sedang berjalan, ya masih loading. Contoh, saya edit dulu ya teman-teman. Tidak usah deskripsi, ini sifatnya publik ya. Saya pilih publik karena sesuai eh, arahan dari dosen. Saya juga di sini sudah menambahkan logo dari streaming saya. Ini tidak ini klik yang terus semuanya sudah tersimpan. Kalau sudah seperti itu, di sini kita mendapatkan kunci untuk melakukan stream. Maka dari itu kita akan salin kodenya itu ada yang ini guys, yang tersembunyi yang, yang ini. Kita bisa salin. Setelah kita salin, kita kembali ke OBS. Lalu kita masukkan kunci yang kita salin dari platform YouTube tadi, Ctrl C, lalu klik OK. Nah, setelah semuanya siap, teman-teman, sekarang kita bisa memulai siaran langsung. Caranya itu sangat mudah, cukup klik tombol Start Streaming ke kanan yang ini, klik, terus pilih Yes. Yes, setelah itu OBS itu akan memulai mengirimkan video dan audio ke platform yang kita pilih. Kita bisa membuka YouTube Studio untuk memastikan siaran sudah berjalan. Akan di sana akan terlihat tampilan yang sama seperti di layar OBS. Coba kita lihat ya teman-teman. Nah, lihat guys, sekarang saya sudah melakukan live dan jaringannya itu cukup bagus di sini. Koneksi sangat bagus katanya. Jika ingin menghentikan siaran, itu sangat mudah. Bisa melalui di aplikasi YouTube yang ini, akhiri streaming, atau bisa pergi di OBS, platform OBS, lalu di sini ada tulisan stop streaming. Nah, seperti itu jika ingin menghentikan live streaming ya guys. Nah, teman-teman, itu dia langkah-langkah lengkap untuk menyiapkan dan melakukan siaran langsung dengan OBS Studio. Melalui dari menambah sumber video, audio, teks, hingga menyiarkan langsung ke platform seperti YouTube atau Facebook. Mudah kan? Di video berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan Vmix ya, walaupun saya tidak terlalu pintar karena saya baru belajar, tapi insya Allah saya akan menjelaskan dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya akan menunjukkan wajahku terlebih dahulu ya, di live streamingku. Oke, nah, kita perkecil, kita terlihat kita seolah-olah sedang profesional sedang melakukan streaming. Kita bisa kembali ke di sini, kita lihat kembali ya. Hmm. Itu di YouTube ini bisa menampilkan apa yang sedang kita lakukan di aplikasi OBS itu sendiri. Nah, itu dia teman-teman. Ini nggak ada yang nonton tapi ya udah. Kita stop streaming, pilih ya.